Pasukan Pertahanan Israel, IDF, membuat skenario soal kematian 6 sandera Israel melalui sebuah video. Dalam video tersebut, menunjukkan juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari tur terowongan Hamas di Rafah. Terowongan tersebut diklaim sebagai lokasi 6 sandera Israel yang tewas terbunuh. Terlihat terowongan itu penuh dengan botol-botol urin, pakaian wanita dan noda darah tercecer di tanah. Juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, mengklaim 6 sandera itu dibunuh oleh 2 pria bersenjata gerakan Hamas, 2 hari sebelum mereka ditemukan. Melihat kondisi terowongan tersebut, Daniel Hagari menduga bahwa tahanan Israel sangat menderita di sandera Hamas. Namun faktanya, sejumlah sandera yang bebas beberapa waktu lalu justru mengungkapkan hal berbeda. Para sandera mengaku diperlakukan dengan baik dan memuji kebaikan Hamas. Iron Dome Israel kembali gagal menghalau serangan yang diluncurkan pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah pada Selasa 10 September 2024. Rudal Hizbullah tersebut menghantam pangkalan strategis Israel di dekat Danau Tabaraya. Angkatan Udara tak berawak Hizbullah meluncurkan kawanan drone ke pangkalan Amaid di barat laut Danau Tabaraya. Pangkalan tersebut merupakan rumah bagi markas besar cadangan Komando Utara Israel, pangkalan cadangan Divisi ke-91 dan gudang logistik. Ini menjadi serangan ketiga Hizbullah selama periode kampanye dukungan mereka untuk jalur Gaza. Dikutip dari Tribnews.com, perlawanan yang didukung Iran ini turut menargetkan posisi artileri musuh dari Batalion 411 di Neveziv. Selanjutnya menyerang markas kepemimpinan yang saat ini ditempati oleh pasukan Brigade Golani di pangkalan Gunung Neria. Serangan dilakukan menggunakan puluhan roket Katyusha. Perlawanan menegaskan bahwa kedua serangan ini dilakukan untuk mendukung warga Palestina. Selain itu, membalas pembunuhan yang dilakukan Yonif di BK Barat. Sistem pertahanan udara Iron Dome Israel semakin melemah dari hari ke hari. Bahkan pada Selasa 10 September 2024 kemarin, Iron Dome jebol selama 15 menit tanpa henti seusai dihantam drone milik Hizbullah. Akibat serangan tersebut, sejumlah zona kekuasaan pasukan pertahanan Israel atau IDF pun terbakar. Dilansir dari Al-Mayadin, serangan ke Israel itu telah dikonfirmasi langsung oleh pasukan Hizbullah dari Lebanon. Dalam laporannya dijelaskan bahwa Hizbullah melakukan serangkaian operasi pada hari Selasa terhadap pasukan pendudukan Israel. Drone yang mereka luncurkan berhasil menembus Iron Dome dan melewati intersepsi Israel selama 15 menit. Bahkan dalam kurun waktu tersebut, drone Hizbullah terbang bebas dan menjajah di sekitar 20 km di langit Israel. Selain itu, serangan Hizbullah juga menghantam pangkalan strategis Israel di dekat Danau Tabaraya. Hizbullah mengklaim rentetan serangan tersebut sebagai upaya pembalasan atas aksi Zionis di BK Barat beberapa waktu yang lalu, yang mana operasi tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Selain itu, serangan tersebut juga sebagai tanggapan atas genosida di Gaza yang dilakukan sejak Oktober tahun 2023 lalu. Hingga saat ini pasukan pertahanan Israel atau IDF berupaya menghancurkan terowongan Hamas yang ada di jalur Gaza. Namun upaya tersebut justru membuat perwira senior IDF terluka parah di terowongan Hamas. Dikutip dari Hindustan Times, peristiwa itu terjadi pada Selasa 10 September pagi. Dilaporkan seorang perwira senior IDF, yakni Kolonel Golan Fats, sedang melakukan penyelidikan untuk menghancurkan terowongan Hamas. Namun di saat yang bersamaan, tentara IDF justru menghancurkan terowongan tersebut. Adapun terowongan Hamas itu berada di jalur Gaza Tengah. Insiden itu mengakibatkan Kolonel Golan Fats sempat hilang di bawah reruntuhan beberapa saat. Beruntungnya, Kolonel Golan Fats berhasil ditemukan meski dalam keadaan terluka parah. Akhirnya perwira senior IDF itu berhasil diselamatkan dan dibawa ke rumah sakit di Israel. Dilaporkan kondisi Kolonel Golan Fats dalam keadaan stabil meski tertimpa reruntuhan terowongan di jalur Gaza.
Dua pemuda Mesir pro-Mukawamah Palestina melancarkan operasi anti-Zionis di titik perbatasan Mesir dengan Palestina yang diduduki. Sejumlah tentara Israel dilaporkan terbunuh dalam serangan itu. Dikutip dari Pars Today, sebuah kendaraan di perbatasan dengan Mesir melindas sejumlah militer Israel. Pelaku selanjutnya melarikan diri dari tempat kejadian. Insiden ini menewaskan sejumlah tentara Zionis dan melukai sejumlah lainnya. Namun tak dijelaskan berapa jumlah tentara yang terbunuh. Serangan serupa sebelumnya juga dilakukan oleh seorang sopir truk asal Yordania pada Minggu 8 September 2024. Ia saat itu tengah memasuki persimpangan Al-Karamah di perbatasan antara Yordania dan wilayah pendudukan Palestina. Selanjutnya ia menembaki Zionis dari jarak dekat. Akibat serangan itu, 3 polisi Israel terbunuh. Sementara pelaku yang diketahui bernama Maher Al-Jazi juga ditembak tewas oleh pasukan pendudukan. Di tengah memanasnya perang Israel dan Hamas, Amerika Serikat semakin gencar memindahkan aset militernya. Pada Selasa 10 September kemarin, kapal selam bertenaga nuklir USS Georgia sudah berada di Timur Tengah. Informasi tersebut dibenarkan Sekretaris Pers Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder. Ia menyebut USS Georgia ditempatkan ke wilayah operasi Komando Pusat Amerika atau CENTCOM. Kapal selam itu dipindahkan atas perintah Menteri Pertahanan Lloyd Austin pada Agustus lalu. Alasannya untuk menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran atas tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Selain USS Georgia, Pentagon juga mengerahkan aset militer lain dalam upaya melindungi Israel. Kapal induk USS Abraham Lincoln tiba di Timur Tengah pada akhir Agustus lalu. Kehadiran kapal ini menambah kekuatan Amerika karena sebelumnya USS Theodore Roosevelt sudah berada di sana. Saat ini terdapat sekitar 40.000 personel militer Amerika di wilayah CENTCOM. Ryder menegaskan bahwa Pentagon akan terus memantau situasi di Timur Tengah dan membantu Israel jika terjadi serangan. Pemerintah Kanada telah menangguhkan sekitar 30 izin pengiriman senjata ke Israel. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan krisis kemanusiaan yang semakin parah di Gaza. Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly mengatakan pihaknya telah memerintahkan peninjauan ulang terhadap semua kontrak pemasok senjata ke Israel, tak terkecuali anak perusahaan Amerika Serikat di Kanada. Joly menyebut 30 izin ekspor yang ditangguhkan itu sebenarnya telah disetujui sebelum larangan diberlakukan pada Januari lalu. Tujuannya untuk menghentikan penjualan senjata baru yang berpotensi digunakan dalam konflik di Gaza. Kanada dikenal sebagai sekutu dekat Amerika Serikat, negara yang menyediakan bantuan militer senilai miliaran dolar kepada Israel setiap tahunnya. Namun pada Januari lalu, negara tersebut dikecam karena berencana menghentikan pengiriman senjata baru ke Israel. Secara historis, Israel telah menjadi penerima utama ekspor senjata Kanada. Menurut data pemerintah, nilai senjata yang diekspor ke Tel Aviv pada tahun 2022 mencapai 37,8 miliar rupiah. Houthi kembali mengumumkan pasukannya berhasil menembak jatuh pesawat Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung 3 pesawat Amerika Serikat berhasil ditembak jatuh hanya dalam waktu 72 jam. Dikutip dari Net News, penembakan itu diklaim oleh juru bicara Houthi Jenderal Yahya Saree pada Selasa 10 September. Saree menyatakan pertahanan udara Houthi yang didukung Iran berhasil menjalankan operasi militer. Pasalnya Houthi berhasil menembak jatuh pesawat tanpa awak Amerika Serikat dengan jenis MQ-9. Adapun pesawat itu disebut sedang melakukan operasi pengintaian di daerah pertempuran. Lantas Houthi menembak MQ-9 di wilayah udara Provinsi Sada Yaman. Saree menekankan Houthi berhasil menembak setidaknya 3 pesawat MQ-9 Amerika Serikat. Keberhasilan itu pun diperoleh dalam kurun waktu 72 jam saja. Sementara penembakan itu menandakan Houthi telah menembak 9 MQ-9 Amerika Serikat. Saree menekankan pasukannya tidak akan berhenti menyerang sampai Israel menghentikan genosida di jalur Gaza.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.